Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan saya Bu Nurul untuk mata pelajaran informatika. Tetap semangat ya meski kita belajar dari rumah. Kemarin kita sudah mempelajari yang namanya hardware, yaitu perangkat keras komputer. Ya, itu perangkat yang bisa dilihat. Ya, kemudian kali ini kita masuk ke bab 2. Kita akan mempelajari yang namanya sistem operasi dan berbagai perangkat lunak. Ya, kalau kemarin kita mempelajari hardware, sekarang kita mempelajari softwarenya. Nah, software itu ada sistem operasi. Apa itu sistem operasi? Itu adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk menjalankan perangkat komputer dengan cara mengendalikan dan mengontrol perangkat-perangkat yang ada, serta menyediakan layanan antarmuka antara berbagai perangkat periferal dengan aplikasi-aplikasi yang ada. Nah, untuk di sini fungsi sistem operasi. Yang pertama, ada mengorganisasikan atau mengendalikan kegiatan komputer. Kemudian mengatur memori. Kemudian pengaturan penyimpanan, pengaturan proses input dan output data. Kemudian mengontrol perangkat dan manajemen file. Manajemen file itu berupa apa saja? Ya, ada yang pertama pembuatan dan penghapusan file, pembuatan dan penghapusan folder, kemudian mendukung manipulasi file dan folder, memetakan file ke tempat penyimpanan tetap, kemudian membackup file ke media penyimpanan tetap. Nah, sampai sini sudah jelas kan untuk pengertian sistem operasi dan fungsi dari sistem operasi. Kita akan mempelajari berbagai jenis sistem operasi. Nah, sistem operasi yang pertama adalah DOS, Disk Operating System. Itu adalah sistem operasi yang menggunakan antarmuka karakter atau sering disebut dengan karakter user interface atau CUI gitu ya. Artinya apa? Sistem operasi DOS ini itu bisa berkomunikasi dengan pengguna komputer dengan karakter-karakter teks hitam putih saja. Jadi di sini kalau pakai sistem operasi DOS kita tidak bisa menggambar. Ya, hanya hitam putih saja. Kemudian operating system yang kedua itu adalah Windows. Windows ini yang paling banyak dipakai. Windows yang pertama kali itu versi 3.0. Ya, ini dikeluarkan oleh Microsoft. Kemudian lambat laun ya ada versi terbaru sampai sekarang ini adalah versi Windows 10 atau Windows 10 yang terbaru. Ya, ada Windows 3, kemudian ada Windows 97, 98, Windows ME, Windows 2000 Server, Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, dan sekarang yang terbaru adalah Windows 10. Nanti dilihat komputer di punya kamu atau di tetangga kamu, nanti dilihat menggunakan sistem operasi apa Windowsnya. Ya, kalau dia pakai Windows. Kemudian yang ketiga ada sistem operasi Unix. Ya, sistem operasi Unix ini banyak digunakan pada komputer besar seperti superkomputer, mainframe, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, sistem operasi Linux. Ini juga banyak yang memakai. Karena sistem operasi Linux ini adalah sistem operasi open source. Ya, open source
sehingga siapa saja dapat mendistribusikan dan mengembangkan Linux tanpa harus membeli lisensinya. Ini untuk Linux. Kemudian selanjutnya sistem operasi Macintosh merupakan sistem operasi yang digunakan pada produk komputer keluaran Apple. Selanjutnya adalah sistem operasi Android. Ini merupakan sistem operasi yang digunakan pada mayoritas merek smartphone. Ayo, di handphone kamu ya, dengan segala merek ya di sini, itu pasti ada sistem operasinya. Kalau yang pakai Android ya, nanti dilihat versi berapa ya. Biasanya kalau untuk Android ini versinya ada versi cupcake, donat ya, namanya unik-unik. Jadi nama makanan-makanan yang manis kalau versi untuk Android. Ada KitKat, Oreo, Pi ya, dan sebagainya. Nanti dilihat di smartphone kamu, di handphone kamu, sistem operasi Androidnya apa. Kemudian selanjutnya ada sistem operasi Apple iOS. Ini biasa digunakan untuk smartphone-nya yang iPhone ya, iPhone keluaran dari Apple. Kalau Android nanti dilihat versinya berapa. Kalau yang kamu pegang itu Apple ya, itu aplikasinya sistem operasinya adalah Apple iOS ya. Nah, tadi kita sudah mempelajari sistem operasinya. Sekarang kita menghidupkan dan mematikan komputer. Ya, pastikan komputer terhubung dengan sumber daya listrik. Tekan tombol power pada casing CPU dan nyalakan monitor. Tunggu sampai muncul tampilan login pengguna. Pilihlah salah satu nama pengguna dan jika diminta masukkan password. Klik tombol enter, tunggu sebentar sampai desktop Windows ditampilkan. Ya, atau kalau nggak di password, langsung tekan tombol power pada CPU dan tekan tombol power pada monitor. Kemudian jika sudah muncul tampilan seperti ini anak-anak, jika sudah dihidupkan, tampilannya berbentuk seperti ini. Ya, tampilannya berbentuk seperti ini. Tombol start berada di sini. Kemudian ada tombol pencarian, taskbar, ada shortcut, ada desktop. Ya, shortcut ini adalah gambar yang mewakili perintah. Desktop ini adalah gambar yang ada di depan sini, latar belakangnya. Kemudian tombol pencarian, tombol start untuk memulai menggunakan aplikasi atau membuka aplikasi. Mode komputer yang dapat dipilih untuk berhenti bekerja dari komputer diantaranya ada sleep, shutdown, dan restart. Apa bedanya? Sleep itu akan membuat komputer tertidur. Pada kondisi ini, data yang ada di memori akan tetap disimpan di memori. Oleh karena itu, nanti komputer akan tetap mengaktifkan memori sehingga memerlukan energi listrik. Shutdown itu adalah mematikan komputer. Restart ini adalah mematikan komputer kemudian menghidupkannya kembali. Nah, di sini bahaya komputer dan teknologi ramah lingkungan. Ada timbel, ada merkuri, berilium, kadmium, BVR, kemudian PVC. Nanti bisa dibaca di buku paketnya ya. Kemudian beberapa perilaku green teknologi atau teknologi ramah lingkungan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut.
Pertama, membeli perangkat yang diproduksi dengan konsep green technology. Donasikan perangkat yang sudah tidak terpakai. Gunakan kembali cartridge, menggunakan jenis hard disk yang lebih hemat energi, menggunakan CPU dengan core yang lebih banyak, menggunakan RAM yang lebih besar, monitor yang lebih hemat. Kemudian hemat energi. Menghidupkan perangkat eksternal hanya ketika dibutuhkan saja. Contohnya apa? Printer, scanner. Kemudian mengatur layar monitor agar mati secara otomatis jika selama 5 menit atau kurang tidak digunakan, dan hard drive mati secara otomatis jika 10 menit tidak digunakan. Agar penggunaan energi listrik lebih hemat, gunakan mode sleep jika hanya meninggalkan komputer untuk beberapa saat. Atur pencahayaan monitor agar tidak terlalu terang. Tidak menggunakan fitur screen saver. Matikan fitur Bluetooth dan Wi-Fi di laptop jika sedang tidak digunakan. Terima kasih anak-anak. Semoga video ini dapat membantu kalian belajar dari rumah untuk memahami materi sistem operasi. Jumpa lagi minggu depan. Semangat dan tetap belajar dari rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.